Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu, supaya Roh Kudus yang membukakan pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-11, dan pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan pasal yang ke-11 ini ya. Kita akan mulai pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30 ya. Oke, saya akan bacakan dulu ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, sebenarnya kita sudah pernah membahas saudara ya. Di Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, saya ingin sejenak refresh. Kalau Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 adalah tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa ya. Lalu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi persoalannya di sini adalah mereka nyaman di Yerusalem ya. Saat itu belum ada penganiayaan. Betul, murid-murid pernah ditangkap di Kisah Rasul pasal yang ke-5 ya. Tetapi kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini, Stefanus dihukum mati, mereka tersebar ya. Amanat agung Tuhan Yesus mau tidak mau dijalankan ya, dijalankan. Nah, itu sebabnya di sini diulangi lagi, memang diingatkan Kisah Rasul 8 ayat 1, mereka tersebar. Nah, mereka ini memang seperti benih Allah ya, yang ditabur sehingga menghasilkan buah lebih banyak lagi. Mereka tersebar keluar dari Yerusalem, Injil makin diberitakan secara luas. Sayangnya saudara, mereka hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Ini sayangnya. Mereka sudah tersebar, kan perintah Tuhan Yesus itu, Injil itu, amanat agung itu kan, jadikan semua bangsa muridku. Mereka sudah tersebar, tapi Injilnya hanya tetap orang Yahudi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana mental sektarian, mental eksklusivisme itu masih sangat kental, saudara. Ya, masih sangat kental pada saat itu. Penganiayaan memang bisa datang menghantam mereka, ya kalau kita lihat di sini. Tetapi kita mesti mengakui pekerjaan mereka untuk memberitakan cinta kasih Tuhan itu tidak dapat dihentikan. Hanya saja mereka mungkin belum mengerti bahwa yang menjadi ahli waris janji Tuhan kepada Abraham itu bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi juga. Nah, mungkin juga mereka mau membiarkan orang-orang non-Yahudi memeluk agama Yahudi dulu, baru kemudian nanti diperkenalkan kepada penafsiran yang baru, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, baru menjadi Kristen. Nah, tetapi yang jelas di sini kita lihat mereka sudah tersebar, tetapi Injil masih belum sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene ya, yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, fokus mereka adalah orang Yahudi berbahasa Yunani. Nah, jadi sejak Kisah Rasul 6 sebenarnya memang ada dua golongan orang Yahudi ya. Ada orang Yahudi berbahasa Ibrani, ada orang Yahudi berbahasa Yunani. Stefanus adalah orang Yahudi berbahasa Yunani. Ini disebut juga Yahudi Helenis. Nah, jadi mereka sudah memberitakan Injil ya di Siprus, Kirene, tetapi untuk orang Yahudi tetap Yahudi Helenis. Nah, ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
Pemberitaan mereka berhasil, saudara. Kenapa? Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Bukti ya dan buah mereka menerima pemberitaan Injil adalah mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka berpindah dan bersandar kepada Taurat. Ya, dan maksud saya mereka berpindah dari bersandar kepada Taurat sekarang bersandar kepada kebenaran Kristus. Jadi tangan Tuhan menyertai mereka. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, ini mulai menarik. Kenapa? Barnabas diutus ke Antiokhia. Ingat, Yerusalem ini pusat gereja awal. Ya. Kenapa mereka mengutus Barnabas? Sebab ingat, Barnabas itu juga punya jawatan kerasulan, saudara. Ya. Ini memang ada sebuah prinsip, saudara, bahwa Barnabas yang memiliki jawatan kerasulan harus diutus untuk meletakkan dasar gereja yang baru, untuk memperlengkapi gereja yang baru. Ini memang hal yang ya saya dapat katakan ini supranatural, saudara. Ya. Tetapi memang jawatan kerasulan itu diperlukan untuk meletakkan dasar, menetapkan identitas ya dalam sebuah jemaat yang baru. Organisasi ini tidak akan bisa memahami apa yang saya katakan. Kalau kita hanya melihat gereja sebagai organisasi seperti perusahaan, orang tidak ngerti tentang prinsip ini. Tapi ingat, gereja itu organisme ilahi, bukan sekedar organisasi rohani. Gereja sebagai organisasi, yes, tetapi gereja itu juga organisme ilahi. Di mana Efesus pasal yang kedua ayat 18-20 itu telah mencatat rasul-rasul dan nabi-nabi itu yang meletakkan dasar Kristus batu penjuru, lalu di atasnya pelayanan kerasulan dan pelayanan kenabian. Kalau saya katakan begini, kita jangan berpikir rasul dan nabi itu lebih tinggi. Enggak, ini seperti fungsi aja. Jadi kerasulan dan kenabian itu bukannya hierarki gini yang di atas, enggak ya. Tapi gereja itu berhierarki kan begini, seperti mata baja ya. Jadi bukan hierarki ke atas, tapi begini. Tinggal lihat mana yang dibutuhkan, itu yang harus penetrasi. Coba ingat lagi, Filipus itu seorang penginjil, ya. Kan kisah ini pernah ada ya di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Filipus memberitakan Injil di sebuah kota yang nggak disebutkan, tetapi di daerah Samaria. Nah, namun ketika gereja pusat mendengar akan hal itu, siapa yang diutus? Petrus dan Yohanes pergi ke kota itu. Dan di situ Alkitab mencatat ketika Petrus dan Yohanes datang, ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ini bukannya Filipus kurang sakti, bukan. Ini tergantung kebutuhan. Nah, fungsi peletakan dasar memang ada di kerasulan dan kenabian. Nanti ketika fungsi pengajaran, ya mata baja ini tinggal berganti, jawatan guru yang maju. Ketika maintenance, jawatan gembala yang maju. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Nah jadi ketika Injil mulai diberitakan oleh orang-orang percaya yang tersebar ke daerah Antiokhia, Siprus, Kirene tadi ya. Nah, sekarang Barnabas diutus ke Antiokhia. Diperlukan jawatan kerasulan untuk meletakkan dasar. Ya. Jadi sekali lagi hal ini harus dimengerti dalam alam rohani. Kalau kita menggunakan cara berpikir dimensi daging dan fisik, kita akan melihatnya apa bedanya, pokoknya semuanya sama, ada yang memberitakan Injil, ada yang khotbah. Enggak sama, saudara ya. Nah, sebabnya sekali lagi, kalau mungkin saudara yang menyaksikan ini kan juga ada yang bukan dari Lifehouse, saudara ya. Ada yang bukan dari Lifehouse. Nah, saya tahu persis di mana jawatan saya, di mana ketajaman saya, maka saya memerlukan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk memperlengkapi di jawatan-jawatan yang sebenarnya tidak ada pada saya.
Ini prinsip yang penting menurut saya. Karena gereja itu perlu disentuh oleh 5 jawatan supaya lengkap, supaya mencapai kepada kedewasaan yang penuh. Ayat yang ke-24 sekarang. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, gini. Dikatakan Barnabas itu orang baik, agathos, useful, pleasant, honorable, terhormat, ya, berguna, menyenangkan. Saya percaya gini, orang kalau penuh dengan Roh Kudus, dia pasti berguna untuk tubuh Kristus. Orang-orang senang sama dia. Kalau kita datang, orang menghindar, big question mark, tanda tanya besar. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kita kan bisa ngukur diri kita ya. Kalau kita datang ke suatu tempat, orang cenderung menghindar dari kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ya, pasti satu, berguna untuk tubuh Kristus, berguna untuk gereja Tuhan. Entah apapun fungsi dia, tapi pasti berguna. Kedua, pasti menyenangkan. Artinya kalau dia datang, orang tidak berusaha menghindari dia, tetapi justru menjadi pribadi yang membawa positive vibes. Kan ya saudara bisa berasa kan, ada orang yang kalau dia datang itu bawaannya kayak negatif aja ya. Yang dibawa itu negatif vibes ya. Hawanya negatif. Jadi orang gak nyaman sama kita. Kalau kita yang kita bawa, yang kita sebarkan itu negative vibes. Nah, yang kita sebarkan itu harusnya positive vibes ya. Dan honorable, terhormat. Terhormat di sini bukan karena fasilitas, saudara. Terhormat di sini karena pengurapan Tuhan yang ada pada dia. Sekali lagi, penghormatan di sini bukan karena fasilitas. Kalau kita seorang yang punya popularitas, ya, terus kemudian menjadi terhormat, itu hal yang biasa, saudara. Ya, orang populer pasti dihormati. Tapi pertanyaan saya tuh gini, ketika popularitas itu sudah tidak lagi melekat pada kita, apakah kita masih dihormati? Kan ada banyak orang yang wah waktu di masa jaya jadi bintang film, jadi artis, wah semua mengelulukan, semua menghormati dia. Tetapi ketika sudah berhenti, popularitas memudar, dia masih dihormati nggak? Nah itu saudara ya. Atau ada orang yang dihormati karena uangnya banyak, jadi semua orang nunduk sama dia. Nah kita jangan seneng loh kalau kita merasa orang-orang menghormati kita, kita harus bertanya ya. Ini orang menghormati aku karena fasilitas yang menempel atau karena ada karakter, ada pengurapan Roh Kudus yang keluar dari dalam diriku. Ini harus kita pertanyakan, saudara. Kenapa? Ya, kalau tadi populer dihormati, kalau udah nggak populer masih dihormati nggak? Sama, orang kalau lagi banyak uang bisa dihormati. Tapi kalau tidak lagi banyak uang, masih dihormati nggak? Ini mesti jadi pertanyaan buat kita. Kita jangan keburu senang kalau orang menghormati kita. Tapi kita pastikan seseorang menjadi honorable, menjadi terhormat karena karakter dan pengurapan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Nah, siapa Barnabas? Barnabas ini seorang yang murah hati. Ya. Kisah Para Rasul yang sebelumnya mencatat ya bahwa Barnabas ini menjual ladang miliknya. Lalu dia serahkan di kaki para rasul. Barnabas dulu punya harta, saudara. Tetapi ketika dia sudah jual, dia tidak punya lagi apa yang dia punya. Tapi orang tetap menghormati dia. Berarti Barnabas ini terhormat bukan karena harta atau ladang yang dia miliki. Ketika itu sudah tidak ada pada dia pun, orang tetap menghormati dia. Sebab apa? Ada pengurapan Roh Kudus yang ada dalam diri dia. Ya. Nah, jadi di sini Barnabas bukan saja orang benar, tetapi juga orang baik. Semua kita kan orang benar. Yang telah menerima Yesus, status kita dibenarkan, saudara ya.
Benar itu bicara status. Kita tidak bisa benar karena kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, tetapi di sini kita lihat ada orang yang ditebus statusnya benar, tapi tetap jadi pribadi yang tidak menyenangkan. Nah, kalau Barnabas ini orang benar tapi juga menyenangkan. Artinya apa? Kepribadian dia itu manis, ramah, sopan, pandai menasehati, pandai mengajar. Makanya sesuai namanya. Arti Barnabas itu anak penghiburan. Orang yang bertemu dengan Barnabas, jiwa yang lesu akan terhibur. Orang yang bertemu dengan Barnabas akan ada semangat yang baru, ya. Yang putus asa ada pengharapan yang baru. 25-26. Nah, ini luar biasa. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, Barnabas itu ada anak rohani. Anak rohani Barnabas itu Saulus. Ingat kalau kita lihat di pembacaan sebelumnya, Barnabas itu adalah orang yang dari semula, sejak semula menerima Saulus. Saudara, Paulus itu penganiaya hebat, wajarlah kalau banyak orang takut sama dia. Awal-awal tuh semua orang takut, was-was. Barnabas yang tenteng Paulus kemana-mana, mengkonvins bahwa Paulus sudah bertobat. Ya, bahwa Paulus yang dulu itu beda dengan Paulus yang sekarang. Bahwa Paulus ini sudah bertobat, kita harus menerima dia. Nah, bayangin ketika semua orang takut sama Paulus, Barnabas yang berani bawa dia kemana-mana. Dan Barnabas mempercayai, ya, bahwa Paulus sudah bertobat. Bahwa Paulus ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Maka saudara, tidak aneh, ya, ketika dia pelayanan di Antiokhia, ini kan sudah bukan orang Yahudi toh, dia ingat sama anak rohaninya. Di sini Barnabas punya ketajaman, saudara, ya. Barnabas seakan tahu bahwa Paulus juga akan dipakai Tuhan. Barnabas seakan tahu bahwa Paulus ini akan menjadi orang yang luar biasa juga. Makanya jauh-jauh dia jemput Paulus. Ya, dia panggil, ayo ikut pelayanan. Nah, Bapak rohani itu akan selalu melibatkan anak rohaninya dalam pelayanan. Bukan hanya dianggurin jadi penonton, tetapi dilibatkan ke dalam pelayanan. Ya nggak apa-apa kalau di awal-awal belum sempurna, tapi harus dilibatkan, saudaraku. Ya, harus dilibatkan. Dari situ belajar. Karunia akan semakin keluar, karunia akan semakin muncul. Dan Barnabas sebagai seorang rasul, dia kan juga tahu, wah, anak rohaninya yang satu ini jawatannya juga rasul. Fungsinya kerasulan. Makanya ketika harus meletakkan dasar, Barnabas kan mungkin dia punya banyak murid atau punya banyak anak rohani. Kenapa yang dipilih Paulus? Nah, saya percaya bahwa Barnabas mengenali karunia yang ada dalam diri Paulus. Makanya diajak Paulus untuk ikut belajar yuk. Nih, ini ada jemaat baru, sekarang kita harus meletakkan dasarnya. Ya, di sini kita lihat bagaimana Barnabas ini bersikap sebagai bapak rohani yang luar biasa sekali dalam mementor orang yang dibimbingnya. Yang menarik, saudara, di sanalah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Kristen yang berarti pengikut Kristus. Kristen ini sebenarnya semula sebagai ejekan, tapi justru menjadi identitas dan kebanggaan. Karena mereka boleh dikenal sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan kita ya, kita ini dikenal karena berKTP Kristen hari Minggu pergi ke gereja, atau kita dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti teladan hidup Kristus? Mereka disebut Kristen itu kan penyebutan dari pihak luar yang adalah ejekan. Tetapi bagi dia, oh nggak masalah karena kami memang mencontoh panutan kami, yaitu Kristus, yang kami percayai sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami. Itulah sebabnya orang-orang bilang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Dan itu dikenakan menjadi identitas. Nah, identitas kita apa? Nah, bayangkan saudara ya, kalau identitas kita masih pada
barang-barang, kedudukan, popularitas. Wah, itu menyedihkan, saudara. Bahkan identitas kita itu bukan pada talenta, bukan. Identitas kita itu adalah pengikut Kristus. Itu identitas kita. Jangan sampai identitas kita justru adalah karunia-karunia kita. Misalnya, kalau saya identitasnya adalah berkhotbah, mengajar, ya itu bukan identitas, saudara. Itu tugas, itu ergon, pekerjaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya untuk saya keluarkan. Tetapi identitas saya harus pengikut Kristus. Karena kalau saya tidak menjadikan pengikut Kristus sebagai identitas, hidup saya tidak meneladani, tidak mengikuti jejak Kristus, maka semua sia-sia dan percuma, saudara, ya. Semua kegiatan mau pelayanan yang kelihatannya rohani, berkhotbah sekalipun itu akan sia-sia, itu akan percuma. Nah, jadi di sini kita belajar, saudara, ya. Kita belajar. Nah, penyebutan ini juga merubuhkan pembedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, jadi ini menarik. Kalau dulu banyak perbedaan, oh aku Yahudi, kamu non-Yahudi. Dengan penyebutan yang baru Kristen, itu dirubuhkan semua. Nggak peduli, kamu mau Yahudi, kamu mau non-Yahudi, pokoknya kita sama-sama pengikut Kristus. Kita sama-sama Kristen. Nah, dengan sebutan ini mereka juga belajar menghormati guru mereka, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebagaimana murid-murid Plato disebut Platonis, murid-murid Kristus disebut Kristen. Jadi jangan malu dengan sebutan Kristen, ya. Ya, saya tahu memang Kristen kemudian dijadikan agama, ya. Tetapi sejatinya Kristen itu bukan agama, saudara. Ya. Karena saya ketemu loh orang-orang yang menyangkali, seakan-akan malu kalau dirinya Kristen. Enggak lah, kita kenapa harus malu? Kita pengikut Kristus, kita harus bangga akan karena itu. Tetapi kita tidak menghidupi kekristenan sebagai agama. Kita menghidupi kekristenan sebagai jalan hidup, tapi kita jangan menjadi malu akan hal itu, ya. Justru orang-orang harus mengenal kita dari identitas kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Penyebutan ini juga menjadi pengakuan iman mereka bahwa mereka menundukkan diri kepada Kristus. Hal ini menggenapi Yesaya 62 ayat 2. Orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi nubuatan ini ada. Nubuatan bahwa pengikut Sang Mesias akan punya nama yang baru, yaitu Kristen. Ayat 27-30 sekarang. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit. Oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga. Dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Paulus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ada dua pelayanan jawatan yang diperlukan, ya, untuk penanaman dasar jemaat baru, ya, yaitu kerasulan dan kenabian. Itu yang saya katakan tadi, ini dicatat dalam Efesus 2 ayat 18-20. Biasanya orang kalau saya sebut nabi, mikirnya itu nabi kan cuma ada di perjanjian lama. Nabi kan ya Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi Yeremia, Mika, Nahum, Obadya, itu kan semua di PL. Nabi itu udah nggak ada di zaman perjanjian baru. Banyak orang berpikir gitu. Nah, itu karena kurang detail bacanya, ya. Nah, Agabus ini adalah seorang nabi. Taunya dari mana? Nanti di belakang kita buktikan bahwa Alkitab itu mencatat, ya, bahwa Agabus itu adalah seorang nabi, saudara. Agabus itu adalah seorang nabi. Itu ada di Kisah Rasul 21 ayat 10. Nah, ini di Kisah Rasul 11 ayat 28 cuman muncul nama Agabus, tetapi jawatan dia nabi itu ditekankan. Kisah Rasul 21 ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah, jadi Agabus ini memang punya jawatan kenabian. Nah, jadi bukan hanya Barnabas dan Paulus yang meletakkan dasar, Agabus juga datang.
Ini adalah bukti pelayanan kenabian tetap ada di zaman Perjanjian Baru, ya. Dan di sini kita lihat pasal 11 ini ditutup dengan bagaimana para jemaat menunjukkan kemurahan hati untuk saling membantu, ya. Kiranya kita belajar dari jemaat di Antioquia ini yang menjadikan pengikut Kristus sebagai identitas dan memiliki kemurahan hati untuk saling membantu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Biar kebenaran firman-Mu ini termatrai dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat khususnya dan sekitarnya, saya undang untuk beribadah bersama di Lifehouse Community, Uang Plaza lantai 2. Ya, saudara ketik di Google Map, Uang Plaza langsung keluar. Jam 10 pagi ada sekolah minggu, ada ibadah katalis juga. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.